Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, setelah mempelajari bilangan perpangkat atau eksponen, dan juga kita telah mempelajari bentuk akar, selanjutnya pada video ini kita akan mempelajari mengenai materi logaritma. Nah, sesuai urutannya ya. Setelah kita mempelajari dua materi yang kemarin, maka urutan selanjutnya yaitu kita mempelajari logaritma. Adakah yang sudah tahu apa itu logaritma? Ya, baik. Kita akan mempelajarinya bersama-sama ya. Apa itu logaritma? Adakah yang sudah tahu? Ya, baik. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Jadi, logaritma ini merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat atau eksponen yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama ya, pada materi pertama maksudnya. Jadi, logaritma ini merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, pada materi bilangan berpangkat kemarin ya, jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma sebagai A log B sama dengan C. Ini secara matematis dibaca log B basis A sama dengan C. Namun kita sepakati saja untuk pembelajaran kali ini kita lafalkan A log B sama dengan C agar lebih mudah dalam pelafalannya, lebih cepat, sehingga kita bisa lafalkan A log B sama dengan C seperti itu saja ya. Namun tetap ingat, secara matematis yang benar adalah log B basis A sama dengan C. Nah, perlu kita ingat-ingat terlebih dahulu bahwasanya A ini merupakan bilangan pokok atau basis. Dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian B ini merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Nah, kemudian C di sini merupakan besar pangkat atau nilai logaritmanya. Nah, dalam logaritma ini kita akan mencari nilai C ini, besar pangkatnya. Nah, makanya di sini logaritma digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Tentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, di sini bilangan pokoknya A. Nah, kenapa dikatakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan? Karena dalam materi bilangan berpangkat, A pangkat C itu sama dengan B. Bilangan pokok basis dipangkatkan dengan nilai pangkat tertentu sama dengan B. Nah, C di sini dia merupakan besar pangkat, namun yang kita cari pada bilangan berpangkat adalah nilai pemangkatannya. Hasil dari perpangkatannya. A pangkat C hasilnya B, yang kita cari adalah B. Namun, pada logaritma ini, nilai B itu sudah diketahui. Ada nilai basis, kemudian nilai B sudah diketahui, kita mencari nilai C-nya, mencari besar pangkatnya. Lain halnya dengan ketika kita belajar di bilangan berpangkat, C-nya sudah diketahui, kita mencari nilai B-nya. Namun,
Ketika di logaritma, kita P-nya sudah diketahui, kita mencari nilai C-nya. Nah, makanya dengan cara logaritma ini. Logaritma jadi dapat kita simpulkan dengan bahwasanya logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari bilangan berpangkat, perpangkatan atau eksponen, gitu kan ya. Lanjut. Nah, ketika kita mempelajari logaritma, tentu saja apa yang kita pelajari mempunyai manfaat. Apa manfaat dari mempelajari logaritma? Beda, misalkan kita gunakan logaritma itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita berbelanja dalam jual beli, kita menggunakan logaritma, tidak bisa ya. Logaritma itu digunakan dalam bidang ilmu terapan matematika, seperti ketika kita menghitung jarak antar planet, kemudian menentukan derajat keasaman, mengukur kekuatan gempa bumi, menghitung nilai bunga majemuk. Nah, seperti itu. Jadi logaritma ini digunakan pada ilmu terapan matematika tertentu ya. Untuk manfaat lainnya bisa kalian eksplor sendiri. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma ada 3 ya. Yang pertama ada sifat dasar, yang kedua ada sifat operasi, dan yang ketiga ada sifat lainnya. Nah, langsung saja. Ini dia sifat-sifatnya. Jadi, sifat logaritma yang pertama ada sifat dasar. Di sini ada 2 sifat dasar. Sifat dasar yang pertama, A log A sama dengan 1. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, jadi kita gunakan definisi saja ya, agar kita lebih paham. A pangkat berapa yang hasilnya A? Tentu saja pangkat 1. Jadi, A pangkat 1 hasilnya A. Bilangan berapapun ketika dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Makanya A pangkat 1 hasilnya juga A. Makanya dapat kita peroleh sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Untuk sifat dasar yang kedua, ini ada A log 1 sama dengan 0. A pangkat berapa yang hasilnya selalu 1? Tentu saja A pangkat 0. Ya, jadi bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Maka dari itu, A log 1 sama dengan 0. Nah, dihafalkan ya, sifat dasar logaritma ada 2. Yang pertama ada A log A sama dengan 1, dan yang kedua ada A log 1 sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke sifat selanjutnya. Ini ada sifat operasi. Terdapat 3 sifat ya. Sifat yang pertama adalah A log B plus A log C sama dengan A log B kali C. Jadi, misalkan ada penjumlahan logaritma dengan syarat basisnya sama, A di sini sama dengan A di sini, maksudnya basisnya sama ya. Penjumlahan tersebut dapat kita jadikan menjadi bentuk perkalian dengan syarat basisnya sama. Jadi A log B plus A log C sama dengan A log B kali C. Kemudian untuk pengurangan, ketika ada pengurangan log dengan basis sama, maka bentuknya bisa menjadi pembagian. Nah, ini A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Jadi, ketika ada pengurangan, sisnya sama, maka numerus yang pertama menjadi pembilang dan numerus yang kedua menjadi
penyebut. Seperti itu. Jadi, untuk penjumlahan, maka dapat kita rubah menjadi perkalian. Untuk pengurangan, dapat kita rubah menjadi pembagian. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwasanya tandanya adalah sama dengan. Jadi, berlaku kebalikannya ya. Ketika ada penjumlahan log dengan syarat basisnya sama, maka dapat kita rubah menjadi bentuk perkalian. Nah, jika kita dapati bentuk perkalian, maka dapat kita rubah pula menjadi bentuk penjumlahan. Begitupun dengan yang pengurangan. Ketika kita menjumpai pengurangan log dengan basis sama, dapat kita jadikan menjadi bentuk pembagian. Nah, ketika kita jumpai dalam bentuk pembagian, maka dapat kita jadikan pula dia menjadi bentuk pengurangan. Tetap diperhatikan dengan syarat basisnya sama. Ya. Selanjutnya, sifat yang kelima. Ini ada A pangkat M log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Jadi, ketika basis mempunyai pangkat dan ketika numerus juga mempunyai pangkat, maka pangkat pada numerus kita tempatkan menjadi posisi pembilang. Nah, pangkat M ini menjadi pembilang di sini. Kemudian pangkat dari basis, pangkat N ini, N, dapat kita jadikan menjadi penyebut. Maka jadilah M per N kali A log B. Seperti itu ya, diingat untuk yang pertama menjadi pembilang adalah pangkat dari numerusnya, dan yang menjadi penyebut adalah pangkat dari basisnya. Nah, contohnya yang pertama ada ini ya. A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Nah, pangkat dari numerus M kita posisikan di sini. Kemudian pangkat dari basis kita posisikan menjadi penyebut di sini. Nah, jadinya ketika dalam persoalan seperti ini, jadinya M per M dapat kita sederhanakan ya. M per M itu kan sama dengan 1. Jadi tinggal 1 kali A log B. Maka tinggal A log B. Nah, jadi A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Nah, contoh yang kedua, nih, A log B pangkat M. Nah, pangkat dari numerusnya N kita posisikan di sini. Kemudian pangkat dari basisnya adalah pangkat 1. Kita posisikan menempati N. Nah, jadi M per 1. M per 1 adalah M. Nah, kita tuliskan di sini N kali A log B ya. A log B. Maka ketika ada bentuk A log B pangkat N, maka dapat kita sama dengankan N kali A log B. Nah, ada contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini ya. A pangkat N log B. Nah, A pangkat N log B. Ini B-nya, numerusnya, pangkatnya 1. Maka 1 menempati posisi M. Nah, di sini ya. Kemudian ada N menempati posisi sama dengan di sini N ya. Jadi 1 per N kali A log B. Nah, dapat kita sama dengankan A log B pangkat 1 per N. Bagaimana bisa seperti ini?
Nah, kita lihat pada contoh sebelumnya ya. Ini, ketika bentuknya seperti ini, maka sama dengan A log B pangkat M. Maka bentuknya ini kan 1/n kali A log B bentuknya sama dengan ini. 1/n menempati posisi M. Dan A log B-nya sama ya. Maka bentuk seperti ini tadi, maka kita sama dengankan bentuk seperti ini. Maka jadilah kalau di sini 1/n, maka di sini juga 1/n. Maka jadilah bentuk seperti ini kita sama dengankan A log B pangkat 1/n. Seperti contoh yang sebelumnya. Jadi kita peroleh A log B pangkat 1/n. Seperti itu ya. Itu tadi 3 contohnya yang mungkin nanti bisa digunakan ketika mengerjakan soal. Jadi bentuknya tidak melulu seperti ini, namun juga ada bentuk lain yang mungkin bisa saja bentuknya seperti bentuk ketiga contoh ini atau bentuk yang lainnya lagi. Tapi tetap ini tadi ya, pokoknya adalah sifat ini tadi. Nah, itu tadi 3 sifat operasi. Ada lagi sifat lainnya ya, ini sifat lainnya. Nah, selanjutnya sifat yang keenam, ada A log B. Ketika kita ingin menukar posisi basis dan penerusnya menjadi B log A, kita tukar ya posisi basis dan penerusnya. Nah, bentuknya menjadi 1/B log A, bentuknya menjadi hasil tukar basis dan penerusnya tadi menjadi di posisi penyebut. Nah, seperti ini. Jadi, A log B bisa kita sama dengankan 1/B log A ketika kita ingin mengubah posisi basis dan penerusnya. Selanjutnya, sifat yang ketujuh, A log B dapat menjadi bentuk seperti ini, log B sebagai pembilang dan log A sebagai penyebut dengan syarat basisnya sama. Jadi, basis pembilang, basis log B juga harus sama dengan basis log A. Jadi, M di sini sama dengan nilai M di sini. Maka bentuk A log B sama dengan M log B per M log A. Jadi bisa kita ubah bentuk A log B menjadi seperti ini ya. Dengan M-nya kita bisa tentukan sendiri, berapapun nilai M-nya terserah kita. Biasanya menyesuaikan pada soal. Apa yang diketahui pada soal, misalnya basisnya di soal 5, maka dapat kita gunakan basisnya di sini 5. Basis di pembilang dan basis di penyebut sama 5. Seperti itu ya, dapat kita ubah bentuk A log B menjadi bentuk seperti ini dengan basisnya terserah pada kita. Kemudian sifat selanjutnya ini A pangkat A log B sama dengan B. Jadi ketika kita menjumpai bentuk seperti ini, ketika ada nilai A kemudian dipangkatkan A log B, dimana basisnya ini sama dengan nilai pada basis di sini ya. Nah, maka dapat kita sama dengankan B. Jadi ketika ada bentuk A pangkat A log B sama dengan B. Nah, sifat selanjutnya ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, ketika lurus di sini sama dengan basis di sini, jadi tinggal A log C. Dengan syarat itu tadi ya, jadi bisa kita
peroleh hasil seperti ini, A log C dengan syarat numerus dan basis di sini sama. Jadi A log B kali B log C sama dengan A log C. Seperti itu ya. Kemudian sifat selanjutnya, sifat yang terakhir, ini ada A log B per C. Dapat kita rubah posisi penyebut dan pembilang pada numerus menjadi C per B dengan syarat kita beri di sini nilai negatif. Jadi A log B per C sama dengan negatif A log C per B. Nah, itu tadi sifat-sifat logaritma. Ada sifat dasar, ada 2 sifat dasar, ada sifat operasi, 3 sifat operasi, dan juga ada sifat lainnya. Di sini ada 5 sifat lainnya. Selanjutnya, ya, contoh soal pengaplikasian sifat-sifat logaritma. Agar tidak bingung dengan sifat-sifatnya yang hanya sifat-sifat saja tadi, nah kita selanjutnya akan membahas contoh soal pengaplikasiannya. Yang pertama, ada soal seperti ini ya. Tengah log 8 plus 9 log akar 3. Nah, di sini kita bisa merubah semua elemen menjadi bilangan berpangkat. Maksudnya, semua elemen itu adalah basis dan numerusnya kita bisa rubah menjadi bilangan berpangkat. Setengah menjadi 2 pangkat negatif 1. Kemudian 8 menjadi 2 pangkat 3. Kemudian sini ada 9 menjadi 3 pangkat 2. Dan akar 3 menjadi 3 pangkat 1 per 2. Nah, dari sini kita mengikuti sifat tadi, sifat operasi ya. Ada A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Nah, kita mengikuti sifat yang ini, maka pangkat dari numerus, pangkat dari 2, kita posisikan sebagai M, dan pangkat dari basis negatif 1 kita posisikan sebagai N. Maka dapat kita tuliskan 3 per negatif 1 ini. Kemudian 2 log 2 kita tuliskan di sini. Plus ini pangkat dari numerusnya setengah kita tuliskan di sini. Pangkat dari basisnya 2 kita tuliskan di sini. Jadi setengah per 2 3 log 3 kita tuliskan kembali di sini 3 log 3. Nah, selanjutnya 3 per negatif 1 sama dengan negatif 3. Kemudian 2 log 2 mengikuti sifat dasar A log A sama dengan 1 ya. Nah, diingat kembali sifat dasar A log A sama dengan 1. Nah, maka 2 log 2 sama dengan 1. Ya, di sini kita tuliskan 1. Kemudian setengah per 2 sama dengan 1/4. Kemudian 3 log 3 sama dengan yang tadi. Kita ikuti sifat dasar A log A sama dengan 1, maka 3 log 3 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita operasikan negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3 plus 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4, maka dapat kita samakan penyebutnya, dapat kita operasikan. Di sini kita samakan penyebutnya, kita buat penyebutnya 4, maka di sini menjadi negatif 12 dan di sini menjadi 1. Negatif 12/4 kan negatif 3. Kemudian
Ini di sini seperempat, kita tuliskan di sini seperempat. Nah, kita operasikan negatif 12 plus 1 sama dengan negatif 11. Kemudian penyebutnya 4 menjadi negatif 11 per 4. Ya, selesai ya. Untuk soal yang pertama, kita peroleh hasilnya negatif 11 per 4. Kemudian, ada contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, kita punya soal 2 log 8 plus 2 log 6 diulangi 2 log 12. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita punya sifat-sifat yang tadi, sifat operasi. Ketika bentuknya penjumlahan log, karena basisnya di sini sama semua ya, maka ketika kita jumpai bentuk penjumlahan log, maka dapat kita jadikan perkalian. Nah, ketika kita jumpai bentuknya pengurangan log dengan basis sama, dapat kita ubah bentuknya menjadi pembagian. Nah, lanjut kita sama dengan 2 log, karena tadi basisnya sama, basisnya sama semua ya, maka 2 log, di sini penjumlahan kita jadikan perkalian, 8 kali 6, kita tuliskan di sini, kemudian di sini bentuknya pengurangan, kita buat pembagian per 12. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita operasikan. Di sini 6 dan 12 bisa kita sederhanakan ya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi 8 dikali 1 per 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya 2 log 4 sama dengan berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya, 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya. Jadi 2 log 4 sama dengan 2. Baik, jadi kita peroleh hasil dari soal nomor 2 ini, hasilnya adalah 2 ya. Selanjutnya, ada contoh lagi. Nah, contoh yang ketiga, misalkan diketahui 5 log 3 sama dengan P. Nah, kemudian ditanya 15 log 81, berapa hasilnya? Nah, kita kerjakan 15 log 81. Di sini kita pecah dulu basisnya. Basis 15 dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 kali 5. Kemudian numerus 81 dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 pangkat 4. Nah, di sini karena ini ya basis tidak boleh dalam bentuk perkalian, maka kita gunakan sifat A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi posisi basis dan numerus kita tukar. Bentuknya nanti menjadi seperti ini. Nah, posisi 3 kali 5 dan di sini posisi numerus 3 pangkat 4, kita tukar posisi basis dan numerus kita tukar. Bentuknya menjadi 1 per 3 pangkat 4 log 3 kali 5. Nah, kemudian selanjutnya ini bentuk seperti ini dapat kita rubah bentuknya mengikuti sifat ini, sifat operasi ya. A pangkat N log B pangkat N jadi M per N kali A log B. Jadi di sini ya karena bentuknya juga ini perkalian, kita ingat sifat sebelumnya ya. Sebelumnya jika di sini ada log bentuknya perkalian, maka dapat kita tulis bentuknya menjadi penjumlahan. Ini kita mengikuti sifat yang ketiga ini.
ketika kita dapati bentuk perkalian, maka kita bisa rubah bentuknya menjadi penjumlahan. Nah, di sini maka 3 pangkat 4 log 3 kita tuliskan di sini menjadi bentuk penjumlahan, maka di sini menjadi 3 pangkat 4 log 5. Ini ya. Selanjutnya ini kita rubah bentuknya. Karena kita dapat dibentuk seperti ini, maka mengikuti sifat yang ini juga, maka 3 pangkat 1 dan ini basisnya 3 pangkat 4, maka pangkat yang harusnya posisinya di sini sebagai 1 posisinya di sini ya. Kemudian pangkat 4 dari basis posisinya di sini. Mengikuti ini. Enter N. Maka 1/4 kali 3 log 3 plus ini pangkat 1/4 3 log 5. Nah, selanjutnya kita dapati bentuk 3 log 5. 3 log 5 ini kita lihat di sini diketahui. Yang diketahui adalah 5 log 3 sama dengan P. Nah, kita ubah bentuk 3 log 5 menjadi 5 log 3 dengan cara mengikuti sifat ini. 3 log 5. Bagaimana biar bentuknya menjadi 5 log 3? Mengikuti sifat ini tadi. Jadi 1/5 log 3. Maka 5 log 3 kita ketahui di sini 5 log 3 sama dengan P. Kita tuliskan di sini P, maka hasilnya 3 log 5 sama dengan 1/P. Nah, kita tuliskan kembali, kita operasikan 1 menempati posisi 1, kemudian 1/4 kita tuliskan kembali 1/4 kali 3 log 3 berapa? 1 ya, mengikuti sifat dasar A log A sama dengan 1 ya. Kemudian 1/4 kita tuliskan kembali di sini, dan 3 log 5 kita sudah peroleh 3 log 5 adalah sama dengan 1/P dari yang diketahui tadi. Nah, jadi kita tuliskan di sini 1/P. Kemudian kita peroleh 1/4 kali 1 sama dengan 1/4. Kemudian 1/4 kali 1/P sama dengan 1/4P. Nah, kita sederhanakan dengan cara dikalikan 4P/4P. 1 dikali 4P sama dengan 4P. Kemudian 1/4 dikali 4P jadi sama dengan P. Kemudian plus 1/4P dikali 4P sama dengan 1. Jadi kita peroleh hasilnya 15 log 81 sama dengan 4P per P plus 1. Nah, kita peroleh hasilnya ya. Selanjutnya ada contoh lagi ya. Contoh yang keempat, diketahui 5 log 2 sama dengan A. Kemudian 2 log 3 sama dengan B. Nah, ditanya 20 log 36 sama dengan berapa? Sama dengan bagaimana hasilnya? Nah, kita kerjakan bersama-sama. 20 log 36. Di sini 20 dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi 2 pangkat 2 kali 5. 36 di sini dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Nah, kita dapat merubah bentuk seperti ini menjadi bentuk. Nah, mengikuti sifat ini, A log B dapat menjadi bentuk seperti ini.
M log B per M log A dengan M-nya dapat kita tentukan sendiri. Nah, maka kita rubah bentuknya. Ini nomor terus posisinya menjadi pembilang ya. Maka numerus ini posisinya di sini menjadi pembilang. Dan basis di sini posisinya menjadi penyebut. Nah, kita tuliskan basis menjadi posisi penyebut. Nah, kemudian untuk basis di sini berapa basisnya? Kita tentukan dengan menggunakan nilai yang telah diketahui. Karena di sini kita mempunyai nilai yang sudah diketahui 5 log 2 dan ada 2 log 3, kita ingat ada sifat bentuk seperti ini ya. Ada A log B kali B log C. Ketika ini numerusnya sama dengan basis di sini, maka dapat kita peroleh hasilnya A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, kita dapati di sini yang diketahui ada 5 log 2 dan di sini ada 2 log 3. Di sini numerusnya sama dengan basis di sini. Jadi dapat kita peroleh ini bentuk ini dan ini, bentuk ini ya yang sama dengan kan A yang sama dengan kan B. Kita dapati kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti sifat ini. 5 log 2 dikali 2 log 3 sama dengan 5 log 3 ya. Nah, di sini 5 log 2 itu merupakan A dan 2 log 3 merupakan B. Jadi A dikali B sama dengan AB. Karena di sini kita lihat dari apa yang diketahui, ada basis 5, ada basis 2, kemudian ada basis 5 lagi. Nah, kita coba saja kita buat basis di sini 5 ya. Dapat kita tuliskan di sini basisnya 5. Dan kita tuliskan di sini basisnya 5. Nah, di sini basisnya kita buat 5 sama-sama 5 ya. Nah, jadi dari sini bentuknya perkalian dapat kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. 5 log 3 pangkat 2 plus 5 log 2 pangkat 2 per 5 log 2 pangkat 2 plus 5 log 5. Kita tuliskan di sini. Nah, operasikan selanjutnya mengikuti sifat yang ada, sifat operasi ya. Jadi ini M per N kali A log B. Maka ini 2 per 1, sini pangkat 1 ya. 2 per 1, 5 log 3, kemudian 2 per 1, 5 log 2, di sini 2 per 1, 5 log 2, tuliskan, di sini 5 log 5, kita tuliskan 5. Kemudian 2 per 1 sama dengan 2, 5 log 3, sudah dapat tadi ya. Oke, kita menggunakan sifat ini, kita peroleh 5 log 3 sama dengan AB. Nah, kita tuliskan 5 log 3 sama dengan AB, kemudian ini 2 per 1, 2, 2 ya. Kemudian 5 log 2, kita peroleh di sini dari yang diketahui 5 log 2 sama dengan A. Kita tuliskan A. Kemudian 2 per 1 sama dengan 2. 5 log 2, kita dapati 5 log 2 tadi adalah A, kita tuliskan lagi A. Nah, 5 log 5, yang kita dapat A log A sama dengan 1. 5 log 5 sama dengan 1. Nah, kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian kita sederhanakan karena ini pada pembilangnya kita dapati ada bentuk 2A ya. Ada bentuk 2A, kita keluarkan di sini kali B plus 1.
jadi 2AB di sini plus 2A plus 1 jadi 2A. Kemudian di sini ada 2A plus 1 kita tuliskan. Nah, kita peroleh hasil akhirnya. Kita peroleh 2A kali B plus 1 per 2A plus 1. Nah, baik, seperti itu ya cara mengerjakan soal-soal logaritma. Jadi kita menggunakan sifat-sifat yang telah kita ketahui agar diperoleh hasil akhirnya. Ya, baik. Selanjutnya soal-soalnya sudah cukup. Untuk selanjutnya kalian jika ingin mengeksplor lagi lebih dalam tentang logaritma, dapat kalian ini ya latihan soal-soal logaritma dari internet, dari buku. Nah, nanti jika ada kesulitan kalian lihat sifatnya. Jika kalian melihat sifatnya kok masih kebingungan, nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Nah, ini ada quotes dari Malcolm X. Nah, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi, pendidikan yang kita tempuh saat ini merupakan tiket ke masa depan. Karena apa? Karena hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Maka, ketika kita ingin sukses di masa depan, maka kita harus mempersiapkannya sejak saat ini. Ini kita harus menempuh pendidikan dengan baik dan benar agar apa? Agar kita di masa depan bisa menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses dengan bekal pendidikan saat ini. Ya, seperti itu ya. Dapat kita ambil petikan quotes ini untuk menjadi motivasi kita agar kita lebih mempersiapkan diri kita di masa depan dengan pendidikan kita saat ini. Persiapkan diri kita saat ini dengan baik agar diri kita juga baik di masa depan, agar diri kita juga sukses di masa depan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tentunya kalian lebih semangat lagi dalam belajar agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Dan kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.